Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Aba Abdillah wa ala al-arwahi allati halat bifinaik alaika minni jami'an salamullahi abada ma baqitu wa baqiyal lailu wan nahar wa la ja'alahu Allahu akhiral ahdi minni li ziyaratikum. Assalamu ala al-Husain wa ala Ali ibn al-Husain wa ala auladil Husain wa ala ashabil Husain ila yaumil qiyamah. Pemirsa Safinah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu dengan hari-hari duka Asyura di tahun ini. Kembali kita mengenang duka derita keluarga Nabi Sallallahu Alaihi wa alihi, mengenang keagungan perjuangan Al-Husain berserta keluarga dan sahabatnya di padang Karbala. Karbala adalah pentas perlawanan di antara dua kubu, yang hak dan yang batil. Karbala adalah pentas di mana Al-Husain yang menjadi simbol segala kebaikan dan kebenaran berhadap-hadapan dengan musuh-musuhnya yang mewakili kubu kejahatan, kekejian, dan kezaliman. Di Karbala saling berhadap-hadapannya kubu kebengisan melawan kubu kasih sayang. Di Karbala kita menyaksikan saling berhadap-hadapannya kubu keserakahan dan egoisme melawan altruisme, atau sikap untuk lebih mengutamakan kepentingan orang lain. Di Karbala pula para pengkhianat melakukan pembantaian terhadap orang-orang yang setia, orang-orang yang memegang secara teguh janji-janjinya. Lihatlah bagaimana Imam Husain beserta para syuhada Karbala lainnya dikepung dan diperangi oleh orang-orang Kufah, yang sebagian dari mereka itu ikut mengirimkan surat kepada Imam Husain. Mereka berkirim surat kepada Imam Husain agar Imam bersedia datang ke Kufah untuk memimpin perlawanan terhadap penguasa yang zalim. Tapi ketika penguasa Kufah digantikan oleh Ibnu Ziyad, tiba-tiba saja mereka ikut serta dengan pasukan Umar bin Sa'ad, ikut membantai Imam Husain dan rombongannya. Ini adalah pengkhianatan secara terang-terangan. Ini adalah pentas ketika ada orang-orang yang menunjukkan pengkhianatan terhadap apa yang telah mereka janjikan, apa yang telah mereka mintakan kepada Imam Husain. Dan siapakah yang mereka bantai? Yang mereka bantai adalah orang-orang yang menunjukkan kesetiaan yang tiada tara. Karbala adalah pentas berhadap-hadapannya di antara orang-orang yang berkhianat dengan orang-orang yang setia kepada janjinya. Diriwayatkan di malam Asyura, Imam Husain mengumpulkan semua keluarga dan sahabatnya di kegelapan malam yang hanya diterangi obor-obor yang bersinar samar serta sinar rembulan yang pucat pasi. Imam Husain berbicara kepada mereka, "Aku tidak mengenal keluarga dan sahabat yang lebih baik dibandingkan kalian. Besok adalah hari perang. Aku tidak memberikan jaminan apapun terkait dengan keselamatan nyawa kalian. Demi kecintaanku kepada kalian," kata Imam Husain, "kecintaan yang kepada kalian yang telah menunjukkan kebaikannya dengan cara menyertaiku sampai di sini, aku melepaskan baiat yang pernah kalian berikan kepadaku," kata Al-Husain. "Kalian kini tidak lagi terikat dengan baiat kepadaku. Aku berikan kebebasan kepada kalian untuk memilih jalan. Saat ini gelap, pergilah kalian di kegelapan malam ini. Yang diincar pasukan musuh hanyalah aku," kata Al-Husain. "Mereka tidak akan mengganggu kalian selama aku masih tetap dalam cengkraman mereka." Al-Husain lalu memerintahkan agar obor-obor dipadamkan. Ini dimaksudkan agar tak ada yang merasa malu kalau mengambil keputusan untuk pergi. Dan sejenak di malam itu keheningan menyergap. Tak ada suara apapun yang terdengar. Tak ada kaki yang beringsut. Tak ada bayangan yang bergerak. Lalu tiba-tiba saja seseorang berdiri dan menyampaikan kata-katanya, disambung dengan yang lain yang menyampaikan kata-kata yang kurang lebih sama. Mereka berkata, "Ya Aba Abdillah, baiat yang telah aku berikan tak akan aku lepas selamanya. Izinkan aku tetap bersamamu." Yang lain berkata, "Tak ada hal apapun yang akan membuat kami mengambil langkah mundur. Bahkan ancaman kematian pun bukan menjadi penghalang." Lalu seorang bernama Zuhair bin Qain maju ke depan lingkaran pertemuan. Ia berkata dengan lantang, "Ya Aba Abdillah, seandainya besok aku harus mati dengan tubuh dicincang berkeping-keping, lalu aku dihidupkan lagi oleh Allah, dan aku dibunuh lagi dengan cara keji, lalu dihidupkan lagi oleh Allah, dan begitu seterusnya sampai 1000 kali, aku pastikan bahwa aku masih akan tetap bersamamu." Inilah kesetiaan yang luar biasa agung dan indah.
Inilah salah satu bagian dari potongan kisah Asyura yang akan terus dikenang dan menjadi inspirasi para pecinta kebenaran sepanjang masa. Mereka setia dengan janji yang pernah mereka ikrarkan kepada Al-Husain untuk tetap bersama Al-Husain sampai titik darah penghabisan. Keesokan harinya ketika semua keluarga dan sahabat Imam Husain gugur syahid dan Al-Husain tinggal sendirian, ia mendatangi jenazah para syuhada tersebut dan Al-Husain membacakan ayat 23 surah Al-Ahzab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Minal mu'minina rijalun shadaqu ma ahadullaha alaih. Faminhum man qada nahbah wa minhum may yantazir wa ma baddalu tabdila. Minal mu'minina rijalun shadaqu ma ahadullah alaih. Di antara orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Faminhum man qada nahbah. Maka di antara mereka ada yang gugur. Wa minhum may yantazir wa ma baddalu tabdila. Dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu dan mereka sedikit pun tidak mengubah janjinya. Ini adalah pementasan kesetiaan yang sangat agung dan indah. Inilah yang menjadi salah satu alasan mengapa ketika Sayyidah Zainab Al-Kubra sallallahu alaiha ditanya oleh Ibnu Ziyad di istana Kufah, "Ma ra'aiti kaifa son Allahi bi akhihi wa ahli baitik?" Apa yang kau lihat wahai Zainab? Apa yang kau saksikan wahai Zainab dengan ketentuan Allah yang telah menimpa kakakmu dan keluargamu? Pada saat itu tanpa ragu Sayyidah Zainab menjawab, "Ma ra'aitu illa jamila." Tiada yang kulihat kecuali keindahan. Yang dilihat oleh Sayyidah Zainab sebagai keindahan adalah berbagai keagungan akhlak dan perilaku yang ditunjukkan oleh Al-Husain dan rombongannya di tanah duka Karbala. Di Karbala pula kita menyaksikan berhadap-hadapannya kubu kecintaan kepada dunia melawan kubu kecintaan terhadap Tuhan dan kesucian. Dalam sebuah hadis yang disampaikan sebelum peristiwa Asyura terjadi, Al-Husain menggambarkan situasi kaum muslimin di saat itu. Dan inilah yang menjadi salah satu motivasi kebangkitan Al-Husain. Al-Husain mengatakan, "Innan nasa abidud dunya wad-dinu la'kun ala al-sinatihim." Sesungguhnya orang-orang saat ini sudah menjadi abidud dunya, menjadi hamba dunia. Dan agama hanyalah permainan kata-kata belaka. Yahudunahu ma darrat ma'aishuhum, kata Imam Husain. Mereka menunjukkan diri sebagai orang-orang religius ketika kepentingan agama berimpitan dengan kepentingan duniawiyah mereka. Fa'idha muhisu bil bala, tapi ketika datang ujian, ketika agama bertentangan dengan kepentingan dunia mereka, ketika agama dan dunia menjadi opsi yang harus dipilih salah satunya, qallad dayyan, maka sangat sedikit sekali orang-orang yang beragama. Itulah situasi yang muncul di saat itu. Musuh yang dilawan oleh Al-Husain bukanlah orang-orang kafir, bukan orang-orang musyrik, bukan kaum Yahudi, bukan kaum Nasrani, bukan orang-orang Majusi. Mereka adalah orang-orang Islam. Mereka mengaku umat Nabi. Bahkan Yazid yang memerintahkan pembunuhan terhadap Imam Husain alaihissalam menyatakan dirinya sebagai Amirul Mukminin, pemimpin orang-orang yang beriman. Dalam kisah Karbala, Imam Husain berperang melawan mereka yang mengaku sebagai orang Islam, yang mengaku sebagai umat Rasulullah, yang melaksanakan sholat, yang membaca Al-Quran, yang mengaku beriman kepada kebenaran kitab suci Al-Quran. Inilah yang digambarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berkata kepada Imam Ali alaihissalam, "Ya Ali, inna minkum mayyuqatilu ala ta'wil, kama qatala ma'i ala tanzil." Wahai Ali, kau akan diperangi atas dasar takwil atau pendapat atas makna dari Al-Quran. Artinya, berdasarkan hadis ini, Rasulullah menyatakan bahwa suatu saat Ali akan berperang melawan orang-orang yang beriman kepada Al-Quran. Yang dihadapi oleh Imam Ali adalah orang-orang yang juga beriman kepada Al-Quran. Kemudian kata Rasulullah, sebagaimana engkau bersamaku diperangi untuk membela turunnya Al-Quran. Sementara itu ketika di zaman Rasulullah SAW, Imam Ali berperang bersama Rasulullah menghadapi siapa? Menghadapi orang-orang yang menentang Al-Quran.
Nah, situasi peperangan di antara sesama orang yang mengaku beriman itu mulai muncul di masa Imam Ali dan memuncak di masa Imam Hussein. Kebangkitan Al-Husain dan revolusi Sayyidus Syuhada menunjukkan bahwa kaum muslimin jangan pernah merasa cukup dengan sikap dan perilaku beragama secara lahiriah. Karena ketika keberagamaan kita itu hanya sebatas lahiriah saja, hanya permainan kata-kata saja, itu berpotensi menciptakan bencana besar sebagaimana yang terjadi di zaman itu. Sikap dan perilaku beragama, sholat-sholat kita, zakat-zakat kita, kalimah-kalimah thayyibah yang meluncur dari mulut-mulut kita, bacaan Al-Quran kita, jubah yang kita kenakan, sedekah yang kita keluarkan, sangat mungkin tidak didasari oleh motivasi penghambaan kepada Tuhan, melainkan didasari oleh kepentingan dunia, seperti yang digambarkan oleh Imam Hussein dalam hadis tadi. Yahutunahu ma darrat ma'ayishuhum. Mereka bersikap dan berperilaku religius ketika kepentingan agama berimpitan dengan kepentingan dunia mereka. Ketika beragama memberikan keuntungan duniawiyah. Inilah sebenarnya yang disebut dengan fenomena kemunafikan. Itulah yang banyak terjadi justru ketika Islam mulai berjaya. Bahkan di zaman Nabi pun tidak semua orang membaca syahadat didasarkan kepada keimanan. Ada orang yang membaca syahadat sebagai siasat untuk menghancurkan Islam dari dalam. Itulah yang terjadi pada kaum munafik dengan gembongnya Abdullah bin Ubay. Ada juga orang yang berislam karena terpaksa setelah mereka kalah dalam perang di zaman Fathul Mekah atau penaklukan kota Mekah, atau ketika kawasan Mekah masuk ke dalam kawasan Islam, dikenal ada orang-orang yang disebut dengan kaum Tolaqa, yaitu kaum Quraisy yang berislam setelah kota mereka ditaklukkan oleh pasukan Islam. Muawiyah, ayah dari Yazid, dan juga Abu Sufyan, kakek dari Yazid, yang menjadi biang dari pembunuhan terhadap Imam Hussein, itu adalah di antara kaum Tolaqa tersebut. Kemunafikan juga muncul pada orang-orang yang berislam karena melihat ada keuntungan di dalamnya, seperti kalau di zaman sekarang mau menikah, mau bermuamalah, mendapatkan jabatan, dan lain-lain. Atau karena takut akan kehilangan kehidupan dunianya. Imam Hussein dalam hadis yang lain menyebutnya dengan kata-kata ragabatan au rahbatan, karena tamak atau karena takut atas kehidupan dunia. Imam Hussein dalam hadis yang lainnya menyebut dengan kata-kata tersebut untuk menunjukkan bahwa yang dihadapi oleh Imam Hussein adalah orang-orang yang segala sesuatu urusannya dihubungkan atau ditautkan dengan kepentingan dunia. Ada yang karena tamak, karena memang ingin mendapatkan harta berlebih, dan ada yang karena takut, dikarenakan takut mereka menjadi miskin, atau takut hartanya dirampas, takut menjalani kehidupan yang berat, dan lain-lain sebagainya. Jika kita memperhatikan fenomena kaum muslimin di zaman sekarang ini, kita sangat disayangkan akan dengan mudahnya menemukan orang-orang yang keislamannya itu baru sampai pada hal-hal yang lahiriah saja. Motif keislaman mereka bukan didasarkan kepada keimanan yang benar. Keislaman mereka bukan refleksi keimanan. Lihatlah misalnya para artis yang sehari-harinya mengumbar aurat dan mempertontonkan amoralitas. Mereka bisa saja melaksanakan ibadah umroh berkali-kali. Sepulang umroh mereka kembali bergelimang dengan kemaksiatan. Bagi mereka atribut Islam akan dipakai hanya pada saat sedang ngetren. Begitu trennya pudar, Islam akan dicampakkan dan disembunyikan di sudut-sudut ruang yang sempit. Kita juga dengan mudah menemukan perilaku seperti ini di antara para pejabat dan politisi. Kebangkitan Al-Husain di hari Asyura adalah sebuah gerakan untuk melawan kemunafikan. Sebuah fenomena yang menggerogoti, kemunafikan tersebut adalah fenomena yang menggerogoti Islam dari dalam. Menghancurkan Islam tanpa bisa terdeteksi. Itu adalah racun yang menjalar di dalam tubuh Islam. Seperti rayap yang tidak terlihat, tapi tiba-tiba saja kita mendapati bahwa ada kayu yang rapuh, ada bangunan yang runtuh. Kebangkitan Al-Husain berhasil membongkar kedok dan topeng kemunafikan itu, meskipun harga yang harus dibayar sangatlah mahal, yaitu tragedi paling memilukan sepanjang sejarah umat manusia. Semoga kita bisa meneladani semua sepak terjang Abu Abdillah Al-Husain alaihissalam untuk tetap setia di jalan kebenaran, berislam dengan niat yang benar,
terhindar dari kemunafikan, terhindar dari sikap di mana agama hanya menjadi permainan kata-kata. Pemirsa Safinah TV yang dirahmati oleh Allah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita agar tetap menjadi pengikut Islam dan Ahlul Bait yang sejati, yang tetap berislam dengan kondisi senang ataupun susah, yang setia kepada kebenaran meskipun taruhannya adalah harta, kehormatan, dan nyawa sekalipun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Aba Abdillah وعلى الأرواح التي حلت بفنائي عليك مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبكي الليل والنهار ولا جعل الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين